Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga terhadap kesehatan mental kita semua. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Nah, apa-apa saja gangguan kesehatan khususnya terhadap mental yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya pada saat pandemi COVID-19 ini. Saya sudah ditemani lewat Zoom oleh Dr. Andri, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Desi, Iya, sehat selalu mudah-mudahan. iya sama Dr. Andri, sehat selalu. Kesehatan sekarang luar biasa pentingnya, bukan saja Betul. tentu saja kesehatan fisik karena kita harus kuat ya untuk melawan COVID ini, tapi kita juga harus memiliki sistem imun yang mendukung Ya, supaya kita sehat secara fisik, mental, dan semuanya lah. Dokter Andri, kita sudah bersama COVID-19 ini lebih dari 1 tahun. Apa yang ya. Dokter Andri lihat dampak ya, tentu saja bukan saja terhadap kesehatan, tapi terhadap mental kita, terhadap kejiwaan yang kelihatan selama lebih dari 1 tahun ini. Ya, saya lihat kalau kita melihat dari tahun lalu di 2020 ya, mungkin sebagian dari kita itu tidak menyangka ya kalau kita akan berada dalam kondisi pandemi ini sampai selama ini. Ya, banyak teman-teman mungkin merasakan bahwa wah ini mungkin cuma seperti kayak awal yang bisa kita segera tangani lah ya. Kadang-kadang kan kita melihat juga optimisme dari teman-teman di Kementerian Kesehatan waktu itu juga mengatakan wah kayaknya ini bakalan kita bisa lewati dan tidak akan terlalu banyak berdampak. Namun di awal-awal pandemi kita mulai melihat waktu itu juga saya sempat diwawancara oleh CNN Indonesia berkaitan dengan orang-orang yang mengalami gejala-gejala mirip COVID-19 ya waktu itu mungkin jumlahnya masih antara ratusan sampai ribuan saja kasusnya, tetapi orang mulai khawatir karena begitu masifnya pemberitaan di berbagai media terkait dengan gejala-gejala COVID. Akhirnya membuat kekhawatiran yang luar biasa pada orang-orang yang sebenarnya tidak mengalami gejala seperti itu. Masalahnya memang karena COVID ini adalah infeksi virus, di mana kalau kita bicara tentang infeksi virus kan gejalanya itu di sehari-hari kita alami gitu ya, seperti meriang gitu ya, batuk pilek gitu. Dan itu biasa kan sebenarnya. Namun waktu itu jadi luar biasa karena begitu masifnya pemberitaan. Nah, orang mulai merasakan kecemasan yang makin bertambah ketika jumlah kasus terus meningkat. Ya, jumlah kasus terus meningkat apalagi waktu itu sampai diberlakukan PSBB yang mana menurut saya kalau dari pengalaman tadi kebetulan kita juga berbincang dengan Dr. Sony itu sebenarnya PSBB kelihatan jauh lebih kelihatan ketat gitu ya dulu tuh sampai kelihatan sepi jalanan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan gitu ya, Dr. Sony juga mengakui tadi. Nah, kadang-kadang ini menyebabkan suatu keadaan yang mungkin sebagian orang tuh mulai ketakutan ya. Kalau kita melihat di salah satu website kami di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dalam rentangan bulan setelah habis Lebaran waktu tahun lalu sampai Oktober 2020 itu terjadi peningkatan masalah kecemasan di masyarakat sampai 64,8% ya. Jadi dikatakan bahwa kecemasan ini banyak terjadi di usia muda antara usia 19 sampai usia 30 tahun. Dan memang perempuan jauh lebih banyak mengalami gejala kecemasan ini. Nah sekarang di saat kita sedang dalam kondisi yang dibilang second wave ya, ini kita melihat kecemasan ini makin bertambah karena tadi kita katakan bahwa orang-orang terdekat kita sudah mulai banyak yang terkena. Ya dulu kan kita lihatnya jauh siapa dia nggak kenal ya, cuma dengar berita aja. Tetapi sekarang tuh tetangga kita, saudara kita gitu ya. Dan ini menyebabkan makin bertambah cemasnya. Ya kekhawatiran bahwa kok ternyata divaksin seperti tadi Mbak Desi juga katakan kepada Dr. Sony, ternyata nggak bikin kebal ya. Walaupun waktu itu sempat diomongkan gitu ya, bahwa ini bisa membuat kebal gitu katanya. Ternyata ada yang sudah 2 kali pun mengalami COVID kembali gitu dan bisa meninggal gitu ya. Ini menjadi
kekhawatiran yang luar biasa ya kepada kita semua. Gitu. Iya. Itu sih sesuatu hal yang mungkin perlu dipahami juga oleh teman-teman semua. Iya, dan ini betul-betul kita rasakan semua secara pribadi ya, bukan lagi ini kita melihat Betul. statistik, tapi sudah sangat dekat dengan kita dan Ya. bahkan menjadi tragedi yang paling sudah semakin sering ya ditemukan. Dokter Andri, kita break sebentar, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental ya saat pandemi COVID-19 ini. Saya ditemani lewat Zoom oleh Dr. Andri, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Tadi Dr. Andri, kecemasan, ketakutan, ya, kesedihan, stres dan juga tentu saja tragedi yang sekarang kita rasakan. Ini menjadi sesuatu yang saya rasa hampir semua orang ya, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita kenal ya, pasti punya saudara, kenalan, teman, rekan yang kena COVID-19. Nah, ini semua ini kan pasti ada dampak terhadap fisik kita. Apa-apa saja Ya. kalau kita terus-terusan merasa stres, sedih, takut ini, Ya. apa yang terjadi pada tubuh kita dan juga gejala-gejalanya seperti apa yang harus kita waspadai? Ya, menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah imunitas ya Mbak Dini ya. Jadi kalau kita bicara tentang imunitas itu, sebenarnya di awal kalau kita menghadapi suatu stres atau ancaman seperti pandemi ini, sebenarnya imunitas itu akan meningkat dulu gitu ya, meningkat karena dia akan berupaya untuk mengalokasikan segala sumber daya di dalam tubuh kita untuk membuat sesuatu yang sifatnya kekebalan gitu ya terhadap tubuh kita. Namun yang menjadi problem adalah karena pandemi ini berkepanjangan. Ya, jadi stres itu kemudian jadinya sangat berlebihan, meningkatkan kortisol di dalam tubuh kita sebagai hormon stres yang akan membuat masalah peradangan juga di tubuh kita. Dan kita tahu kalau kita perhatikan teman-teman kita yang mengalami COVID-19 ini juga banyak dikaitkan dengan kondisi peradangan di tubuhnya yang sudah pernah dia miliki. Misalnya adanya obesitas, ya adanya penyakit diabetes mellitus gitu. Jadi jangan sampai kita menambah kemungkinan kita mengalami suatu kondisi COVID-19 karena kita sendiri dalam tubuh yang imunitasnya menurun. Nah, untuk itulah diperlukan cara-cara mengatasi kondisi ini. Salah satunya sebenarnya yang tidak pernah lupa kita sarankan adalah membatasi informasi. Ya, walaupun mungkin kita juga perlu terhadap informasi terkait dengan update di bidang COVID-19 ini, tetapi upayakan jangan terlalu berlebihan. Mungkin paling banyak 1 jam lah. Karena selama ini kan kita tadi juga Dr. Sony mengatakan terjadi banyak disinformasi juga ya. Jadi informasinya belum tentu yang kita dapatkan misalnya di WhatsApp group ya. Itu seringkali itu tidak selalu benar gitu ya, malah akan menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran karena begitu mudahnya disebarkan ya sampai di forward berkali-kali, malah menimbulkan rasa cemas kita sendiri. Awal pertamanya seperti itu. Nah, yang kedua, kita selalu berbicara tentang proteksi dari luar. Ya, kita selalu bicara tentang pemakaian masker, jaga jarak, tapi kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri dengan imunitas yang baik. Ya, bagaimana kita bisa tidur yang cukup, istirahat yang baik, kemudian juga makanan dan minuman yang bergizi, tidak berlebihan, tetapi cukup seimbang gizinya menurut takaran yang baik gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Dan salah satu lagi adalah saya selalu mengatakan ya, kalau kita berbicara tentang kondisi seperti ini, mesti kita harus belajar untuk lebih ikhlas dan sabar ya, serta sadar bahwa semoga ini kita bisa segera lalui. Ya, pada dasarnya suatu krisis pastinya akan berlalu, tetapi bagaimana kita melaluinya dengan baik, inilah yang menjadi salah satu ketahanan mental kita bersama. Jadi kalau misalnya tadi berkaitan dengan PSBB ataupun PPKM seperti ini, sebenarnya salah satu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah juga adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin kecukupan dari masyarakat ya. Karena satisfaction atau kepuasan
itu bisa terkait dengan bagaimana dia mencukupi kebutuhan dasarnya dulu. Makanya kalau misalnya pas PKM-nya itu berhasil, itu kalau misalnya kebutuhan dasarnya masyarakat itu juga dicukupi. Kalau tidak, maka masyarakat akan pasti mau diubah perilakunya seperti apapun, mereka akan cuek karena bagi mereka yang paling penting tuh makan sehari-hari gitu. Itu yang mungkin terjadi di bawah ya kalau kita lihat masyarakat. Iya, mungkin lebih stres karena kehilangan pekerjaan atau takut kehilangan mata pencarian ya. Nah, Dokter Andri, kita lihat di sini kan pada saat sekarang ada work from home, berarti ya meeting semua lewat jarak jauh ya, pendidikan jarak jauh bagi anak-anak. Nah, saya lihat ini khusus untuk anak-anak ya, Dokter Andri, karena ini bagi anak-anak kecil, apalagi balita, 1 tahun ini kan luar biasa panjangnya. Kira-kira ke depannya, ini kalau terus-menerus seperti ini, mereka tidak bisa bermain, tidak bisa berinteraksi, dan lain sebagainya, apa kira-kira harus kita waspadai dan kita siapkan agar mereka tidak jadi generasi COVID lah? Ya, kemarin waktu Bapak Nadiem mengatakan bahwa kita akan memulai sekolah di Juli ini, sebenarnya saya termasuk salah satu yang mendukung ya, karena bagaimanapun saya di rumah sendiri punya anak yang usianya sekolah kelas 1 dan kelas 3, kelas 4 SD waktu itu. Nah, kalau kita melihat memang kebutuhan akademik itu nggak selalu berkaitan dengan pembelajaran ya. Mungkin lewat daring bisa seolah-olah, tetapi komunikasi dengan orang lain, interaksi, bermain, karena salah satu yang paling penting ini adalah bermain dan interaksi sosial sebenarnya di dalam masa pertumbuhan mereka. Namun saya menyadari bahwa bagaimanapun seperti tadi Dr. Sony bilang, kita perlu menjamin keselamatan karena hak hidup anak itu adalah yang utama. Ya, hak pendidikan itu bisa nomor 2, tapi hak hidup adalah nomor 1. Nah, kita berharap bahwa nantinya ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa membuat anak kita tuh mengejar ketertinggalan. Karena sebenarnya Mbak Desi, anak itu masih punya kemampuan untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi upaya dalam kondisi ini keluarga memang menjadi salah satu peran yang penting karena bagaimanapun mereka akan lebih banyak berada di dalam keluarga kecuali teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita nih di daerah-daerah yang banyak akhirnya karena mereka berdua bekerja membiarkan anak nih tanpa perlindungan dan tanpa pengawasan ya akhirnya banyak yang masalah ya terkait dengan gadget ya gawainya mereka ini makanya kenapa mungkin kemarin Bapak Nadiem menyarankan untuk segera karena kalau enggak ya malah nggak melakukan secara optimal gitu. Iya, nah itu kira-kira tapi Dokter Andi kira-kira dampaknya terhadap psikologis ya dengan ketergantungan terhadap gadget dan apalagi sekarang kalau work from home kan berarti kan terus-menerusan web meeting lewat Zoom dan lain sebagainya dan justru ketergantungan terhadap gadget itu semakin meningkat. Nah ini kan berarti ada keseimbangan ya kalau dulu mungkin bisa masuk kantor jam sekian, pulang kantor jam sekian, sekarang mungkin bisa 24 jam istilahnya kita sangat tergantung. Ini apa yang harus kita perhatikan dan bagaimana menjaga keseimbangan ini supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena salah satu yang saya lihat itu adalah penggunaan teknologi itu juga meningkatkan kasus kesehatan mental yang semakin lama semakin menurun. Betul sekali. Sebenarnya tahun 2020 kemarin kalau misalnya tidak pandemik, WHO sudah melihat bahwa ini merupakan prediksi bahwa tahun 2020 itu angka depresi itu meningkat. Lah ya nomor 2 seluruh dunia menjadi beban global dan kalau kita melihat kalangan anak dan remaja khususnya remaja dewasa muda itu merupakan kalangan yang cukup punya kerentanan ya terhadap gejala-gejala gangguan kejiwaan terutama juga terkait dengan penggunaan gadget atau gawai yang berlebihan. Di masa sekarang ini sebenarnya yang paling penting adalah berupaya untuk membatasi ya termasuk juga ketika work from home. Banyak keluhan dari pasien-pasien saya yang mengalami gangguan kecemasan sebenarnya karena work from home ternyata membuat mereka lebih lelah secara mental karena seolah-olah itu 24 jam seperti Mbak Desi tadi bilang kerjanya. Jadi tiba-tiba jam 11 malam bisa di WhatsApp sama atasannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Jadi tidak ada waktu timeline yang baik gitu. Dan ini yang saya harus perhatikan bahwa kita juga harus belajar untuk memberikan istirahat ya waktu kepada kita sehingga kalau saya lihat bahwa
di dalam pandemik ini, mengapa kita perlu PPKM 2 minggu ini, sebenarnya adalah salah satunya juga untuk memberikan istirahat kepada para nakes yang saat ini berhadapan langsung ya, yang teman-teman yang berhadapan langsung di instalasi gawat darurat, di perawatan COVID ini, agar mereka tidak terlalu kelelahan ya, karena kalau kelelahan bisa mengalami masalah, karena nantinya jadinya judgement ataupun penilaian klinisnya jadi kurang bagus, hasilnya akan kurang baik juga, karena banyak penelitian yang mengatakan kalau terjadi kelelahan fisik dan mental, maka angka kejadian kesalahan medis juga akan meningkat gitu. Nah ini yang kita khawatirkan kalau misalnya makin tambah meningkat jumlah kasus dan jumlah orang yang sakit karena COVID-19. Baik, tadi Dr. Andri telah mengatakan mungkin ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah, misalnya olahraga dan juga mungkin tidur yang banyak, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti misalnya kalau sudah ada butuh penanganan lebih lanjut, butuh pertolongan, dan ini apa yang harus dilakukan? Karena ini mungkin saja sesuatu yang semakin banyak ya dialami oleh orang ya. Mungkin sudah nggak bisa tidur atau pas bangun saja sudah capek, nggak mau kemana-mana, nggak mau ngapa-ngapain dan hilang semangat dan lain sebagainya. Ini kan yang harus kita waspadai kan, gejala-gejala seperti ini. Betul. Terus apa? Saya ingin mempromosikan sedikit aplikasi ya, aplikasi sehat jiwa dari Kementerian Kesehatan. Itu teman-teman kalau misalnya membuka aplikasi itu di Android, itu bisa memeriksa ya, melewat SRQ20, apakah teman-teman itu mengalami masalah dengan kesehatan jiwanya. Para pemirsa mungkin juga bisa membukanya. Nah kalau misalnya di sana disarankan untuk menemui profesional, karena di sana juga ada bantuan untuk komunikasi ya, chat dengan admin yang bisa membantu, dan ini cukup bisa mengenali apakah misalnya kita butuh bantuan lebih lanjut. Terutama kalau misalnya tadi seperti Mbak Desi katakan, kalau ada gangguan tidur atau misalnya udah gangguan cemasnya sampai berpikirnya sangat paranoid ya, sampai ketakutan yang luar biasa gitu ya, semua datang kalau itu kita semprot-semprot semuanya, dan itu akhirnya membuat kita malah ketakutan yang tidak wajar, itu harus datang ke dokter jiwa ya untuk mendapatkan pengobatan ya. Ini yang paling penting, walaupun mungkin sebagian ada yang sekarang ini menariknya banyak kasus-kasusnya itu sudah terjadi pada pasien yang mengalami isoman ya, isolasi mandiri sendiri. Mereka kecemasan karena sesek napasnya gitu, dan saya selalu mengatakan sadar, berpikir rasional, coba oksimetrinya berapa. Kalau oksimetrinya masih di atas 95, berarti seseknya itu mungkin karena kecemasannya. Lakukan hal-hal yang buat menenangkan, proning misalnya ya, banyak bisa dibaca di berbagai media cara seperti apa. Kemudian juga mungkin belajar meditasi pernapasan ya, untuk membantu meringankan gejala-gejala sesak napas yang sebenarnya karena kaitannya karena cemas ya, bukan karena turunnya saturasi oksigen gitu, Mbak Desi. Iya, dan kita juga harus ingat tadi seperti Dokter Andri katakan, cemas terus-menerus menimbulkan kortisol ya, stres terus-menerus. Ini justru bisa berdampak sangat negatif terhadap fisik kita ya. Dokter Andri, terima kasih banyak terhadap pencerahannya dan tipsnya juga ya. Sehat selalu, Dok. Sama-sama Mbak Desi, thank you sudah mengundang saya di sini. Iya, terima kasih. Demikian Insight kali ini, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi kita dalam PPKM darurat dan harus ya tidak pernah lupa untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker, kalau sekarang kalau bisa pakai double ya, dan juga hindari kerumunan di rumah saja. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.